sekali Pak. Bapak Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal. Kami juga sangat bangga dan bahagia. Maka di sini saya sampaikan dengan beberapa keutamaan saat kita punya niat jihad fisabilillah. Apa makna jihad? Bukan terorisme. Apakah makna jihad? Bukan kekerasan. Jihad adalah hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Engkau tegakkan ilmu militer sehingga tidak ada fitnah, tidak ada kejahatan, tidak ada ancaman eksternal dan internal. Kemudian kita bisa membangun, kemudian kita bisa menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang kaya raya, dan negara yang bisa menjamin keamanan. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, kita semuanya berada di dalam kekuatan jihad fisabilillah. Kan kami kerja, kami pegawai negeri, ibadah kita ya ini. Maka di sini Ustaz, saya tidak lagi dinas, bukan, saya lagi ibadah. Pak, saya lagi berada di kantor, berjaga-jaga, diem tak begini. Apa ngeten Pak? Ngeten Pak. Kan itu modal mewah sholat, Allahu Akbar. Dulu Rasulullah itu kalau sholat tarawih dan begini Allahu Akbar, 1 rakaat itu 5 juz, 2 jam setengah. Rukuknya 1 jam, sujudnya 1 jam, 1 rakaat sampai subuh. Surat Isra mengibaratkan pemimpin untuk ahli ibadah, ahli akhlak, ahli din, yang sopan santun, ramah tamah, baik hati, tapi dia jiwa militernya tinggi. Di surat Al-Baqarah disebutkan yaitu punya intelektual yang luar biasa dan dia punya jiwa militer. Kekuatan militer di dalam Al-Quran karakternya terulang 2 kali, kemudian sekali tentang ahli ibadah, yang sekali tentang intelektualisme. Jadi yang kami lihat ini bahwa bangsa ini memerlukan militer sebagai asas jiwa seluruh masyarakat Indonesia. Militer adalah jiwa yang harus dimiliki oleh seluruh calon pemimpin. Berarti dan kita nggak cukup dari tentara. Jadi kalau lihat jenjang karier, pertama sudah Allah tetapkan jenengan ini makhluk-makhluk yang dekat dengan langit. Namun berjuang, di dalam perjuangan ada pengalaman bermasyarakat, di dalam perjuangan ada kematangan mental, di dalam perjuangan ada sifat kasih sayang dan kepemimpinan, di dalam perjuangan menjadi tentara ada sebuah kekuatan teamwork, di dalam kekuatan perjuangan ada kedekatan kepada Allah saat detik-detik nyawa sangat dekat. Di situ tidak dimiliki oleh siapapun. Bu, status WA aku tidak on mati yo. Nangisnya ibu itu nggak ada yang dimiliki selain tentara. Itu yang jenengan dekat dengan langit. Setelah matang, maka ada langkah kedua yang harus dilakukan adalah menambah kekuatan intelektual. Majapahit itu militer itu keterampilannya bisa militer, bisa bertani, bisa memerintah menjadi lurah-lurah yang ada di kampung. Kemudian bisa membuat senjata strategis melalui alat-alat pertanian. Itu Majapahit. Dulu militer adalah petani, petani adalah militer. Karena kalau kita sudah rusak namanya pangan, maka lumpuhlah kita. Itu isyarat nanti di akhir zaman. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Setelah asas kekuatan karakter kita terbentuk dengan kekuatan militer, ini asas. Ibarat fondasi, dibangun yang namanya tiang-tiang. Tiang yang pertama adalah kekuatan intelektual, tiang yang kedua adalah kekuatan manajemen. Kemudian tiang yang
Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita melihat masa depan bangsa kita ini, selalu kita tunggu siapa yang harus berperang, siapa yang harus mengantarkan bangsa kita ini lebih kaya dari Saudi, siapa yang mengantarkan bangsa ini lebih tertib dari Singapura, dan siapa yang mengantarkan negara ini lebih adidaya dari Amerika. Itulah sebenarnya kita mulai. Allah takdirkan saya berjumpa dengan antum sekalian, panjenengan semuanya dari Sabang, mudah-mudahan sampai Merauke. Maka dari sini kita punya program yang sangat besar dari Bapak Panglima, dari Bapak Danrem, dari Bapak Dandim. Kita tidak ingin mengejar jabatan, tidak, tapi ingat ini adalah fase setelah menjadi militer. Sebelum 5 tahun dimulai, kita bukan pensiun, tapi Rasulullah memulai Fathu Madinah usia 50 tahun. Rasulullah mulai membangun negara usia 50 tahun. Rasulullah mulai betul-betul perang usia 50 tahun. Rasulullah mulai melakukan surat menyurat ke negara-negara luar itu di usia 50 tahun. Jadi kesempatan, wahai perwira-perwira muda, sekarang di sela-sela Anda bekerja, bacalah buku, belajarlah bahasa Inggris, belajarlah bahasa Mandarin. Di sela-sela Anda longgar, belajarlah ilmu teknologi, belajarlah IT, karena Anda sebenarnya fase pertama militer